Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Daniel pasal 12 ayat 10 yang berkata sebagai berikut. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Puji Tuhan, kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa hari-hari yang terakhir ini, di zaman yang akan berakhir, firman Tuhan katakan banyak orang akan mengalami penyucian. Penyucian di sini adalah seperti orang memurnikan api. Dan hal itulah yang seringkali tidak dipahami oleh banyak orang. Bahwa dimurnikan di dalam api itu berbagai hal yang sukar, sulit, tidak nyaman, kondisi yang mencekam. Itu adalah bagian dari pemurnian. Nah, dalam kehidupan ini kita diingatkan bahwa Tuhan akan melakukan hal itu di hari-hari yang terakhir untuk membawa kita menjadi suci, untuk membawa kita menjadi lebih benar, lebih setia, lebih bersungguh-sungguh, lebih takut Tuhan. Maka penyucian itu terjadi, yaitu kita dimurnikan dan diuji. Ini bukan hanya berlaku bagi orang-orang yang di dalam Tuhan, tapi semua orang, karena sebagaimana Alkitab katakan, akhir zaman adalah masa yang sukar. Dan itulah yang akan kita jalani di hari-hari yang terakhir. Tetapi bagi orang yang bijaksana, kesukaran, kesulitan itu kita pahami, dapat dimengerti, karena itu adalah salah satu cara untuk memurnikan kita. Kita akan menjadi murni jika kita menemukan ujian-ujian, cobaan-cobaan, hal-hal yang tidak nyaman, untuk membuktikan iman kita benar kepada Tuhan atau hanya ikut-ikutan. Dalam hal ini kita melihat bahwa ada orang-orang yang berbuat jahat. Ketika ujian itu datang, orang-orang itu akan terus berbuat jahat. Mereka tidak sadar bahwa masa sukar sulit itu adalah bahagian dari ujian. Bahkan bagi orang benar itu memperkuat iman kita kepada Tuhan, karena kita dilatih dengan hal-hal yang tidak nyaman. Namun bagi orang-orang yang fasik, maka orang itu akan terus melakukan kejahatan. Makin sukar, makin bertambah kejahatan. Makin banyak tekanan, makin diperbesar kejahatan. Itulah sikap dari orang-orang fasik. Sebab itu sebagai umat Tuhan kita diingatkan, kita tidak akan bisa merubah zaman. Kita tidak bisa merubah keadaan yang sedang terjadi dan akan terus terjadi. Namun kita jadi orang yang bijaksana, mengerti bahwa zaman seperti ini, situasi seperti ini, kondisi yang tidak nyaman seperti ini, itulah bahagian dari rencana Tuhan untuk memurnikan kita, untuk menjadikan kita orang yang bertambah di dalam kehidupan kerohanian kita, untuk menjadikan kita menjadi orang yang lebih yakin dan lebih teguh di dalam pengharapan iman kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, inilah yang diingatkan oleh Yesus,
bahwa dialah pokok anggur yang benar. Setiap carang yang berbuah itu akan terus dibersihkan, dan carang yang tidak berbuah itu akan dibuang di dalam api. Jadi kita melihat ketika caranya membersihkan adalah sesuatu yang tidak nyaman, suatu kondisi yang sukar. Saat-saat makin berbuah, makin dibersihkan. Maksudnya, di saat kita mulai ada buah, maka daun-daun yang banyak di sekitar kita itu akan lebih banyak dibuang, karena konsentrasinya kepada buah. Sehingga buah itu akan menikmati banyak pertumbuhan dari daun yang tadinya meresap untuk pertumbuhan. Sekarang daun itu sudah tidak ada dan semua akhirnya bertumpu kepada buah anggur itu. Inilah cara Tuhan mengajak kepada kita untuk melihat bahwa kesukaran, kesulitan bukan berarti Tuhan lupa kita, Tuhan abaikan kita, atau kita sudah jauh dari Tuhan. Bukan. Tapi Dia ingin memurnikan manusia. Segala kesukaran, kesulitan itu akan memurnikan manusia, dan hanya orang bijaksanalah yang akan paham akan hal ini dan terus dimurnikan. Sedangkan orang-orang fasik, pemurnian justru membawa mereka bertambah fasik. Sebab itu kita berdoa supaya kita tahu kita adalah orang-orang yang bijaksana, sehingga kita paham bahwa apa yang sukar sulit itu bukan karena Tuhan tinggalkan kita, abaikan kita, tapi itulah cara Tuhan memurnikan iman kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang pagi ini kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang selalu merencanakan yang terbaik bagi kami, yaitu iman kami makin murni, kerohanian kami makin meningkat. Sebab itu Tuhan, ingatkan kami, jadikan kami orang-orang yang bijaksana, bahwa di tatkala kami mengalami kesukaran, kesulitan, hal-hal yang tidak nyaman melanda seluruh umat manusia, kami sadar itu adalah bahagian untuk memurnikan kehidupan kami. Itulah cara Tuhan untuk kami respon bahwa ini cara Tuhan memurnikan iman kami, meningkatkan mutu rohani kami. Sebab itu Tuhan, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, khususnya anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk di rumah masing-masing. Ingatkan kami, kesukaran, kesulitan yang melanda seluruh muka bumi ini, itu adalah cara Tuhan untuk mendidik kita menjadi murni di dalam mengiring Tuhan. Iman kita makin bertambah. Sedangkan orang-orang yang di luar Tuhan, mereka akan menganggap ini adalah penderitaan yang harus disikapi dengan tindakan-tindakan yang salah. Sebab itu kami bersyukur kepada-Mu Bapa, Engkau sudah mengingatkan kepada kami untuk menyadari bahwa segala sesuatu terjadi atas kehidupan kami itu hanya melalui izin Tuhan. Sebab itu kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.